Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di Ngopi Pola Pikir Haikon. Dan alhamdulillah sore ini tadi saya matikan videonya karena harus goreng tempe dulu ya buat buka puasa. Nanti kalau nggak goreng tempe bisa dimarahi sama istri saya nanti. Saya goreng tempe dulu, saya matikan tadi videonya, dan alhamdulillah ini jam 4.10, ini waktunya zona ngopi, kita masuk lagi ke zona ngopi. Nah, sore ini kita akan membahas soal langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi. Jadi pandemi ini mengakibatkan dua hal utama menurut kami. Pertama adalah soal kesehatan, kemudian yang kedua soal pekerjaan. Kedua-duanya ini bermuara ke kehidupan. Jadi kalau nggak sehat ya bisa mudar, kalau nggak punya pekerjaan juga bisa mampus atau mati. Nah ini maka kita sore ini akan membahas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, dan alhamdulillah ada dua narasumber yang sangat istimewa dan sangat spesial. Nah, pertama saya perkenalkan dulu ada Mbak Nihayatul Wafiroh. Nah, ini Kak, biasanya kalau kami Waalaikumsalam, Neng. Nah, Neng Nini gitu. Panggilannya Neng Nini. Jadi ini aja nggak pakai Neng. Oh, siap. Atau Mbak Nini gitu, Jet. Nah, Mbak Nini ini punya kesamaan geografis dengan saya. Jadi sama-sama lahir di Banyuwangi. Jadi kita ini cucunya Minak Jinggo sama-sama. Cuman sekarang beda nasib aja. Yang satu di Senayan, yang satu di luarnya Senayan. Kemudian yang kedua nanti Mbak Nini akan membahas soal kebijakan kesehatan diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada Mbak Ayunita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ayunita. Beliau ini dosen Fakultas Hukum UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, kalau sebelahnya itu dulu Universitas Insya Allah Islam. Itu dulu kampusnya Mbak Nini itu. Nah, ini nanti Mbak Ayu akan membahas soal tenaga kerjanya berkaitan dengan pandemi. Dan saya sangat senang sekali karena sore ini ada beberapa peserta yang saya kenal ampuh-ampuh di negara ini. Ada Pak Darto Mansuitus, itu Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit. Kemudian ada Pak Ahmad Kisai, ini saya kenal, beliau adalah Senior Manager bagian kebijakan di partnership atau kemitraan. Kemudian juga ada yang jauh-jauh dari Padang, dari Sahati Law Office,
dan beberapa peserta lain yang juga saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu dulu mengantar saya. Semoga kita 1,5 jam ke depan bisa ngopi bareng di zona ngopi, tapi ngopinya nanti setelah berbuka. Nah, kita siapkan dulu apa namanya itu asupan-asupan rohani maupun kebijakan yang akan disampaikan oleh Mbak Nini dan Mbak Ayu. Kesempatan pertama saya kasih dulu ke Mbak Nini karena beliau yang lebih senior, jadi yang senior harus kita silakan terlebih dahulu. Monggo Mbak Nini. Maksudnya senior gitu, we? Jangan lupa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak untuk bergabung. Mohon maaf saya harus sambil ngecek pesanan order GoFood saya untuk buka puasa juga. Tapi kode-kode itu stafnya Haikon nanti siapkan tuh, jangan lupa. Oke. Saya akan lebih fokus pada persoalan kesehatan, nanti Mbak Ayu mungkin lebih fokus pada persoalan ketenagakerjaan. Memang kebetulan saya di Komisi 9, di Wakil Ketua Komisi 9, fokus saya di persoalan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Saya ingin sedikit membedah persoalan anggaran, terutama terkait COVID ini, yang tentunya lebih banyak akan ditarik pada persoalan tentang kesehatan. Kalau kita melihat Perpres yang ada, itu dana kesehatan, dana APBN kita ditambah untuk persoalan COVID ini menjadi 405,1 triliun, dan ini yang perlu dicatat. Banyak yang mungkin berpikir bahwa bagaimana bisa DPR menyetujui ini. Lah, pada posisi ini, pada posisi yang tidak normal ini, sebenarnya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Jadi ini peraturan ini, undang-undang ini langsung hanya di DPR, hanya sekedar memberitahukan. Jadi ini tanpa perlu persetujuan DPR juga bisa berjalan. Ada 75 triliun dana untuk kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 150 triliun untuk pemulihan ekonomi, dan 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus. Jadi kalau kita melihat dari skala besarnya aja, kita melihat bahwasanya memang pemerintah Indonesia melihat persoalan COVID ini bukan persoalan kesehatan. Karena dananya aja cuma 75,1 triliun. Yang lainnya lebih banyak pada persoalan perlindungan sosial. Itu pun 75,75 triliun ini hanya untuk 3 poin, yakni pembelian alkes, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Tidak ada dana yang untuk tidak ada dana yang untuk peningkatan kualitas laboratorium. Tidak ada, ini yang paling penting menurut saya, tidak ada dana untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan vitamin atau obat bagi COVID ini. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini tidak untuk menyembuhkan, hanya sekedar melakukan penanganan pada persoalan COVID. Jadi tidak ada dana yang dikhususkan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan vitamin atau mendapatkan istilah kalau ke dokter, vaksin atau apapun lah yang terkait dengan COVID ini. Bahkan hal yang simpel saja, walaupun saya UIN, saya tetap tahu genom. Jadi genomnya itu kan dalam kalau kita melihat harusnya ketika kalau di-compare dengan negara-negara lain, ketika ada satu pasien yang sudah positif dalam 2-3 minggu, itu genomnya akan kelihatan. Ini untuk memetakan secara global dunia bagaimana sebenarnya jenis COVID yang ada di Indonesia. Genom ini ada 3, A, B, dan C. Jadi yang ada di Amerika itu berbeda dengan yang di Eropa. Karena yang di Eropa itu dari Singapura, yang dari Amerika itu dari Wuhan, dari Cina. Ini efeknya berbeda-beda. Nah, tentu tidak akan bisa mengambil langkah tentang
pengobatan yang tepat. Kalau dari sisi yang paling simpel saja, ini jenis COVID-nya seperti apa, virusnya seperti apa, itu belum diketahui. Jadi makanya kami cukup kaget ketika tiba-tiba antik saja, mohon maaf Pak Presiden, ini tidak dikasihkan ke Pak Presiden kan ini, kecuali Zoom ngasihkan ke sana. Bagaimana sebenarnya tiba-tiba antik saja ketika Presiden menyebut nama merek obat tertentu. Kita antik aja, karena maksud saya ini belum ada penelitian soal itu gitu lah. Bisa jadi kalau di Indonesia ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi orangnya sehat-sehat saja, tidak batuk, tidak apa-apa. Tapi ketika di tes swab ternyata positif. Nah ini orang yang sangat berbahaya karena dia merasa baik-baik saja, bisa jadi imunnya bagus, tapi ternyata ada yang sharing screen ya. Tapi ternyata dia kena virus. Bisa jadi orang tersebut kondisinya bagus, tapi ketika orang yang terkena virus itu kondisinya tidak bisa sekuat yang kena. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat bisa jadi ini kondisi orang OTG, orang tanpa gejala ini karena kondisi tubuhnya memang imunnya kuat, tapi bisa jadi jenis virusnya yang berbeda. Jenis virus berbeda bisa menghasilkan gejala yang efek kepada seseorang itu juga berbeda. Nah, ini yang belum dilakukan penelitian. Jadi sampai saya harus mengejar, ini memang belum keluar. Nah, dari soal laboratorium, memang kita di Indonesia ini kalau untuk laboratorium untuk melakukan penelitian hasil swab, jadi beberapa penelitian untuk mengetahui kita positif atau tidak, ada rapid test, ada dilihat dari toraknya, tapi yang paling efektif itu adalah tes swab. Saya tidak tahu teman-teman yang hadir sudah pernah tes swab atau belum, tapi yang jelas tes swab itu luarang tur luworo, mahal tur sakit, karena kita harus diambil lokus kita di dalam tenggorokan dan di hidung, ini yang sakit bisa 2-3 hari, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah waktu menunggu hasil itu, karena deg-degannya luar biasa kayak mau dilamar mungkin. Nah, ini terkait laboratorium, harusnya laboratorium yang bisa melakukan penelitian seperti ini adalah yang sudah BSL 2. Di Indonesia ini yang BSL 2 baru sekitar 22. Yang BSL 3 hanya beberapa, hanya di UI, Balitbangkes, ada juga di UNER ya. Nah, di Surabaya. Ini kondisi laboratorium kita ini mengkhawatirkan karena beberapa kali terjadi kasus kayak contoh di Banyuwangi dan di Bondowoso, di situ Bondo itu hasil swabnya, hasil sampelnya itu diberikan kepada BPTKL di Surabaya, hasilnya negatif, dan ternyata ketika sampelnya itu dibawa ke Balitbangkes, seluruh sampel yang ada di laboratorium itu seluruhnya akhirnya harus diletakkan di Balitbangkes. Ketika diteliti di Balitbangkes itu ternyata positif. Jadi ketika awalnya negatif ternyata positif. Nah, di situ sebenarnya kalau ngelesnya dari Kementerian Kesehatan, ya itulah Bu, makanya kita waktu Komisi 9 meminta kita tuh menggandeng laboratorium lain, kita merasa keberatan karena kita tahu kualitasnya dan kita tahu bagaimana sumber daya manusianya yang ada di laboratorium yang ada. Padahal kita berpikir bahwa kita tahu bahwa nanti kalau ada mulai tes swab, tes untuk COVID ini, Balitbangkes tidak akan mampu untuk melayani. Jadi harus ada extend ke laboratorium lainnya. Tapi dengan catatan Balitbangkes juga harus menjadi supervisi. Teman-teman yang saya hormati, tadi yang saya katakan pertama, dana di dalam 75 triliun itu tidak ada dana untuk penelitian. Kalau tidak ada dalam penelitian sampai ini akhir sekitar seminggu yang lalu saya rapat, dana ini tetap belum ada. Kalau dana ini belum ada, jangan berharap ini akan segera tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada jamu apa gitu kan. Makanya kemarin kalau ada orang bilang ada siapa yang ada muncul di WA bahwa ini akan ada punya jamu atau apa yang bisa menangani, ya harus pertanyaan besar. Orang sulfatnya aja juga belum dikeluarkan, bagaimana dia bisa melakukan penelitian. Yang kedua yang tidak ada dalam dana tersebut adalah
dana untuk sosialisasi promotif preventif belum ada. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya soal sosialisasi ini. Kalau kita melihat banyak sekali kan sosialisasi di media yang keluar Pak Doni, Ketua Kepala Gugus, apakah itu dana tersebut itu termasuk dana di 405,1T itu atau dana dari kementerian sendiri. 405,1T ini dananya dari mana sebenarnya? Itu dari banyak sekali sumber. Salah satunya juga pemotongan-pemotongan yang dilakukan di tiap kementerian dan juga di DPR juga dipotong luar biasa. Jadi dana contoh di kami di komisi 9 dana kita dipotong 15 triliun, sekarang tinggal 5 triliun. Jadi tidak ada lagi yang namanya kunjungan kerja, tidak ada lagi macam-macam. Bahkan ini ada kabar bahwa dana untuk snack untuk rapat di DPR juga akan dihilangkan. Alhamdulillah. Jadi kita nanti bisa membawa makan sendiri atau sekalian buka angkringan di dalam ruang rapat. Nah, dana-dana tersebut yang sebenarnya masih kalau saya melihat dana sebenarnya 405,1T itu belum dana yang ready yang ada. Karena ketika saya diskusi dengan Kementerian Kesehatan, saya tanya, ini mereka kan punya banyak sekali rancangan kegiatan ya, rancangan alokasi dananya seperti untuk penyelidikan epidemiologi, deteksi kasus, jadi hanya deteksi kasus saja, lalu bantuan operasional, lalu sarpras untuk laboratorium, dan juga klaim biaya kesehatan, alat pelindung diri, kebutuhan obat, insentif tenaga kesehatan, dan ini yang paling antik ada subsidi BPJS Kesehatan yang tiba-tiba kita melihat ini adalah dana selundupan. Sebelum itu, dari semua dana ini saya tanya kapan ini bisa dieksekusi, contoh begitu. Karena di sini ada seperti pembuatan penambahan ruang ICU, penambahan ventilator dan sebagainya. Mereka tidak tahu kapan itu bisa dieksekusi karena mereka tidak tahu dana 75T itu sudah ready atau belum. Mereka hanya dikasih tahu, oke, sekarang dana ready 2,1T. Oke, apa mereka yang prioritas yang akan mereka laksanakan itu apa? Baru setelah itu dana itu turun bertahap. Saya khawatir aja, jangan-jangan ini termasuk dana halu. Dana halu yang dalam artian 405 ini, terutama yang kayak bagi kesehatan ini, jangan-jangan dana ini baru benar-benar turun itu 3 bulan lagi setelah mungkin kita berharap COVID sudah selesai. Jadi ruang ICU-nya jadi benar-benar juga halu karena bisa jadi ditambah ruang ICU-nya dalam kondisi COVID sudah selesai. Nah, itu sumber dananya yang masih belum jelas. Dan yang kedua adalah soal subsidi BPJS Kesehatan. Ini bagi kami kemarin rapat terakhir kita tolak, ini kita minta dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan surat resmi kepada Kementerian Keuangan, kita tolak ini karena bagi kita dana BPJS ini adalah dana yang ada atau tidak ada COVID harus tetap dikeluarkan. Tidak ada hubungannya dengan COVID dana ini. Jadi ada atau tidak adanya COVID, ya ini tetap ada. Ini regular fund yang harus mereka keluarkan. Lalu tiba-tiba ada dana BPJS Kesehatan. Orang kita kalau mau tes swab, tes untuk COVID, ini tidak ditanggung oleh BPJS. Lalu baru kalau sudah positif itu ditanggung oleh APBN. Itu sudah ada. Jadi lalu kenapa ada dana BPJS di situ? Kita melihat ini adalah dana selundupan dan tiba-tiba ada 30 juta peserta, kami tidak tahu hitungannya 30 juta peserta itu siapa, apakah itu untuk PBPU itu orang yang membayar BPJS dengan mandiri, ada yang dibayar oleh PBI dibayar oleh negara, ada yang dibayar oleh perusahaan, ada yang dibayar mandiri. Apakah 30 juta peserta ini adalah yang dibayar oleh yang bayar mandiri atau seperti apa? Kita juga tidak tahu hitungannya seperti apa. Kemarin saya baru hari Kamis kemarin saya baru rapat dengan BPJS Kesehatan, dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan juga DJSN, mereka juga tidak tahu dana ini dana apa dan mereka juga belum mendapatkan surat resmi soal dana ini. Jumlahnya cukup lumayan, 3,78T, juga lumayan mana segini, 3,78T gitu. Nah, apakah dana ini yang akan digunakan untuk menjembatani gap
dari pelaksanaan MA, keputusan MA untuk menggagalkan kenaikan BPJS atau seperti apa. Tapi kalau ini dana ini hanya untuk menjembatani, lalu COVID sudah selesai, apakah dana ini terus ada atau tidak? Nah, ini banyak yang dana-dana yang dari sisi kesehatan masih sangat perlu dipelajari, karena menjadi dana-dana yang kita berharap tidak dana-dana yang tiba-tiba hilang. Juga memang yang menjadi persoalan kita adalah soal klaim rumah sakit. Klaim rumah sakit ini kita minta ada aturan yang cukup jelas antara klaim rumah sakit yang terkait COVID dan rumah sakit terkait penyakit lainnya. Karena sekarang ini banyak sekali yang di masyarakat yang pada teriak-teriak mengenai terbengkalainya pasien dengan penyakit non-COVID. Ada orang panas, pokoknya yang panas itu langsung dianggap dianggap COVID, lalu diletakkan di ruang isolasi. Padahal dia panasnya karena waktunya cuci darah. Akhirnya lewat. Belum lagi soal TBC. Belum lagi soal DBD. Jadi kita bertanya, jangan-jangan banyak orang-orang yang meninggal yang belum keluar hasil tesnya atau belum dilakukan tes untuk swab masih dianggap PDP, itu sebenarnya bukan COVID, tapi penyakit lainnya seperti TBC atau DB. Atau sebaliknya, jangan-jangan orang yang meninggal yang dianggap DB atau TBC, jangan-jangan mereka itu adalah COVID. Karena memang yang disampaikan setiap hari oleh Pak Yuri sebagai juru bicara mengenai COVID ini, jumlah angka-angka orang yang meninggal itu tidak termasuk jumlah angka orang yang PDP meninggal. Sekarang kan orang meninggal bisa jadi positif karena meninggalnya sudah seminggu baru keluar hasilnya. Atau kadang-kadang ada orang yang sudah protokolnya dikebumikan dengan kebumikan secara COVID, tapi ternyata jarak 3-4 hari keluar hasilnya kalau itu negatif. Itu biasanya sama keluarganya beberapa kasus akan dibongkar lagi makamnya, lalu di protokolnya seperti protokol biasa orang yang meninggal yang di kafani, diadani seperti layaknya yang bukan COVID. Nah, itu kayaknya GoFood saya datang. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya perlu kita lihat bersama tentang bagaimana keseriusan pemerintah dalam hal kesehatan ini. Lalu soal APD, yang paling terasa soal APD, karena tiba-tiba ada banyak sekali orang yang memproduksi APD dengan tidak tahu standarnya. Padahal APD itu kalau membuat harus di ruangan ruang yang steril, cara bungkusnya seperti apa, dan sebagainya. Ngeri sekali ketika melihat APD yang itu pakai resleting biasa tanpa ada tutup lagi, sehingga ketika itu, kalau saya bukan orang dari kesehatan, bukan kesehatan masyarakat, dan juga bukan dokter, jurusan saya jurusan tafsir hadis, tapi kelihatan betul kalau pakai seperti itu pasti bisa jadi yang namanya virus bisa masuk lewat resletingnya itu. Nah, dengan adanya APD yang tidak standar ini, kita khawatir masyarakat ini merasa, tim tenaga kesehatan ini merasa mereka terlindungi, tapi sebenarnya mereka tidak terlindungi. Sehingga banyak sekali tenaga kesehatan kita yang gugur. Kita termasuk tinggi di dunia ini tenaga kesehatan kita yang gugur. Nah, bagaimana sebenarnya kita berharap sebenarnya pemerintah, terutama Presiden, melakukan gerakan salto lah. Gerakan salto yang untuk penanganan ini. Jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tapi juga dilihat dari sisi kesehatan. Itu saja mungkin pemancing diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ngambil ini dulu. Oke, terima kasih Mbak atau Bu Nini. Saya mewakili Pak Hifzil Alim. Lagi ini tadi ada kendala teknis, tiba-tiba keluar dan belum bisa masuk ke Zoom lagi. Jadi mohon maaf pada para peserta semuanya. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung aja ke Bu Ayunita. Mungkin waktu silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa materi yang disampaikan oleh Mbak Nini tadi terkait dengan kondisi yang ada di pemerintahan, tentang kondisi kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang sekarang sedang dihadapi oleh pekerja-pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. Sebagaimana kita ketahui, hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu kan sebenarnya berdiri di atas dua kaki ya, privat dan publik. Privat dalam hal ini karena adanya hubungan kerja itu yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja itu jelas privat karena basicnya adalah perjanjian kerja, kemudian publik karena ada intervensi pemerintah di sini untuk melindungi si pekerja tersebut. Karena bagaimanapun kedudukan pekerja dalam suatu perjanjian kerja itu tidak seimbang begitu. Pasti berat sebelah, pasti lebih tinggi posisi pemberi kerja. Apapun yang terjadi, pasti lebih tinggi posisi pemberi kerja. Dan saat ini, kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia itu cukup suram menurut saya. Ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Sebelum pemerintah menyatakan COVID ini sebagai pandemi di Indonesia, ada permasalahan ketenagakerjaan tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di Senayan, seperti itu. Di mana banyak sekali pekerja yang menolak, memang sebagian besar pekerja menolak dengan keberadaan RUU Cipta Kerja tersebut karena kontennya memang dirasa sangat merugikan pekerja. Mulai dari PKWT, di mana tidak ada lagi pembatasan waktu di perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian outsourcing, kalau dulunya di Undang-Undang 13 2003, outsourcing itu jenis-jenis pekerjaannya dibatasi untuk jenis-jenis pekerjaan non-core atau pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan inti, di mana pekerja outsourcing itu bekerja, kemudian tentang hak-hak pekerja perempuan, kemudian waktu kerja, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut terpaus dengan adanya pandemi COVID-19 yang sekarang yang mengharuskan kita semua untuk bekerja dari rumah dan physical distancing ini. Nah, selanjutnya permasalahan yang terjadi ketika pandemi ini bukannya semakin menyusut, tapi semakin besar, yaitu gelombang PHK besar-besaran terjadi di mana saja. Di sini yang perlu di-clear-kan di awal ialah saya bukan saya sepakat dengan PHK, tapi di sini kita perlu melihat definisi pemberi kerja yang di masyarakat sendiri itu tidak clear. Pemberi kerja itu tidak hanya perusahaan besar, tapi juga ada orang perseorangan yang baru memulai membuka usaha. Ketika orang perseorangan baru memulai membuka usaha, kemudian tertimpa musibah pandemi seperti ini, kemudian harus memberhentikan pekerja, apakah itu perbuatan yang salah? Saya rasa tidak, karena kalau memang memaksakan untuk tetap mempekerjakan, itu sama saja dua-duanya bunuh diri, seperti itu. Kemudian kalau memang ada perusahaan yang tidak memiliki suatu itikat baik, melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memanfaatkan pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan alasan force majeure atau overmah, kemudian mereka memiliki kewajiban yang tentunya lebih kecil begitu ya. Kewajiban yang lebih kecil dalam hal ini adalah ketika dalam kondisi biasa melakukan PHK, kewajiban-kewajiban mereka cukup besar begitu, membayar uang pesangon, uang penggantian hak, kemudian uang penggantian masa kerja gitu, penghargaan masa kerja. Jadi lebih kecil karena yang diwajibkan 164 ayat 1 itu hanya 1 kali kalau saya tidak salah, seperti itu. Nah, itu tergantung itikat baiknya si perusahaan, si pengusaha. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kalau orang perseorangan, misalnya UMKM, pemilik usaha kecil, usaha mikro, apakah terhitung sebagai pemberi kerja yang wajib tunduk pada Undang-Undang 13 2003? Iya, wajib. Karena memang disebutkan di pasal 1, mungkin bisa dibaca di Undang-Undang 13 2003, bahwasanya pemberi kerja itu ya termasuk orang perseorangan yang memiliki usaha. Di sini mungkin masuk juga sebagai pemilik usaha mikro, usaha kecil masuk. Jadi tidak bisa menyamaratakan kondisi force majeure
saat ini, pandemi ini, bagi semua pemilik usaha, saya rasa seperti itu. Kemudian, tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ada intervensi pemerintah dalam hukum perburuhan, dalam hukum ketenagakerjaan. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi pekerja sebagai pihak yang dianggap lemah. Nah, di sini kita sangat berharap pemerintah untuk memberikan suatu bantuan real kepada pekerja-pekerja yang terkena dampak PHK, kemudian dirumahkan, kemudian pekerja-pekerja informal yang semakin tidak menentu nasibnya, karena informal di sini, misalnya di Yogyakarta saat ini, di mana Malioboro tidak lagi hidup seperti biasanya, kita bisa melihat ada bapak penarik becak, andong, hanya terpaku diam karena tidak ada penumpang sama sekali, seperti itu. Jadi, ada upaya pemerintah secara real yang bisa dirasakan oleh masyarakat, itu yang diharapkan. Namun yang disayangkan adalah ternyata dalam kondisi pandemi ini justru pemerintah melaunching suatu program ini kartu prakerja seperti itu. Saya sendiri juga kaget ketika pemerintah melaunching program tersebut begitu. Kalau saya mencoba membaca, mencoba memahami tentang apa sih sebenarnya kartu prakerja, saya coba membuka website kartu prakerja tersebut, saya menemukan beberapa hal. Pertama, saya menemukan lagi istilah mitra. Padahal kita sendiri belum selesai dengan permasalahan mitra ojek online. Nah, itu permasalahan mitra lagi begitu. Mitra muncul lagi. Kemudian yang kedua, kartu prakerja ini hanya bisa diakses dengan internet gitu kan, sedangkan di Indonesia ini kondisi geografisnya tidak semuanya terjangkau dengan akses internet. Karena di dalam persyaratan untuk bisa ikut tes kartu prakerja, untuk mendapatkan kartu prakerja kan minimal 18 tahun, kemudian tidak sedang sekolah atau atau kuliah seperti itu kalau saya tidak salah. Kemudian di sini saya menemukan hal yang cukup mengganjal di kepala saya, di pikiran saya, bahwasanya kartu prakerja ini ternyata di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan di bawahnya langsung Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan ini berada di Komite Cipta Kerja, di mana di dalamnya ada sekitar 6 kementerian, seperti itu. Kemudian saya tidak menemukan suatu titik terang dengan adanya kartu prakerja ini. Kalau memang Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan ini dipahami dengan baik, sebenarnya sudah ada mekanisme pelatihan prakerja, itu sudah ada. Mungkin teman-teman bisa membaca di pasal 9 Undang-Undang 13/2003, di situ sudah dengan jelas menyebutkan bahwasanya ada pelatihan kerja. Sama konsepnya dengan yang saya baca di web prakerja tersebut, sama. Konsepnya itu ada pelatihan, di sini dilaksanakan oleh BLK, Balai Latihan Kerja, di bawah Dinas Tenaga Kerja masing-masing daerah, kemudian swasta boleh ikut di sini sebagai pihak pelatih, tapi ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta itu. Kemudian di sini diselenggarakan di BLK, kemudian di tempat kerjanya itu sendiri. Nah, kenapa tidak melakukan suatu upaya untuk menghidupkan kembali jika dirasa BLK yang ada saat ini tidak hidup, dan harus membuat suatu program baru yang menelan dana yang cukup besar. Dari berita yang saya baca, triliunan rupiah, di mana saat ini kondisi masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bantuan dalam bukti real gitu ya, misalnya entah sembako atau yang lainnya. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa kartu prakerja ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai jaring pengaman begitu. Saya merasa jaring pengamannya di sebelah mana begitu. Saya belum menemukan satu titik temu yang saya rasa pas untuk di launching saat ini. Kalaupun dan berita yang beredar pun tidak cukup membuat telinga saya nyaman, karena di sini ada
dominasi pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan di program Kartu Prakerja ini begitu. Jadi saya rasa terlalu sia-sia membuang anggaran segitu besarnya, sedangkan Undang-Undang 13 2003 sendiri sudah sejak dahulu, bahkan sebelum 13 2003 kita tuh ada mengenal, sudah ada pelatihan tersebut, bahkan pemerintah zaman dulu itu juga sudah rigid dalam artian jadi di Disnaker masing-masing, kalau dulu Departemen Tenaga Kerja namanya, sudah menyelenggarakan, misalnya ini untuk Sleman gitu, Kabupaten Sleman. Kalau misalnya Kabupaten Sleman ini sudah penuh, jadi akan ada kerjasama antara Sleman dengan Bantul seperti itu. Jadi ada kerjasama antar Departemen Tenaga Kerja untuk kita tahu nih, oh lowongnya ini ternyata si penduduk Sleman ini bisa nih masuk di Bantul. Jadi ada kerjasama antar Departemen Tenaga Kerja, bahkan sampai seperti itu. Sampai munculnya Undang-Undang 13 2003 itu tetap dimasukkan dalam pasal per pasalnya. Jadi saya rasa ini bukan program baru, hanya saja ini saya juga belum bisa mengatakan ini efektif dan cukup membantu sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia saat ini, seperti itu. Yeah. Dan di sini kalau saya mengutip dari guru saya, Prof. Ari Hernawan, beliau guru besar hukum ketenagakerjaan UGM, bahwasanya asas ketenagakerjaan menurut beliau adalah manakala sudah ada istilahnya kenyamanan, jaminan yang baik bagi pekerja, jangan lagi nilainya diturunkan seperti itu. Nah, kondisi PHK yang saat ini terjadi juga, mungkin di sini saya akan menambahkan, kita di masyarakat mendengar ada istilah dirumahkan dan PHK gitu. Itu dua hal yang berbeda, karena kita hanya mengenal istilah PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan kita akan berlanjut kalau PHK itu nanti mau dipermasalahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kita tidak mengenal istilah dirumahkan tersebut. Jadi kalau di sini misalnya di PHK, maka sudah jelas PHK itu pemutusan hubungan kerja dan tidak ada lagi kondisi akan mengembalikan. Nah, itu harus clear tentang PHK dan dirumahkan. Sedangkan dirumahkan ini harus lebih clear lagi, karena untuk pandemi saat ini ternyata ada 3 kemungkinan yang saya lihat di lapangan. Pertama, dirumahkan itu PHK selamanya. Nah, ini harus clear kalau memang ternyata menurut perusahaan, yang dimaksud dirumahkan di sini adalah untuk PHK selamanya. Ternyata dari pekerjanya sendiri dirumahkan, yang dimaksud adalah akan dikembalikan lagi ketika pandemi berakhir. Nah, itu kan seperti memberikan harapan palsu gitu kan. Jadi harus clear di sini dirumahkan yang dimaksud seperti apa. Kemudian dirumahkan yang kedua yang dimaksud di sini adalah kondisi untuk mengembalikan si pekerja ke keadaan pekerjaan semula sebelum pandemi ini terjadi. Jadi nanti kalau pandemi berakhir, maka ada ada potensi untuk dikembalikan bekerja di perusahaan tersebut ke kondisi semula. Kemudian yang terakhir, dirumahkan yang dimaksud di lapangan yang terjadi ialah kondisi dalam sebulan hanya 10 hari bekerja dan akan dibayar per jamnya, seperti itu. Jadi bermacam-macam. Maka di sini kalau menurut saya, karena memang ada unsur privatnya, ketika jatuh putusan dirumahkan dari perusahaan, dari pemberi kerja, maka di sini harus clear. Apakah yang dimaksud dirumahkan itu 1, 2, atau 3 tadi, kalau perlu ditulis, dibuat dalam perjanjian simple, yang penting ada tanda tangan kedua belah pihak. Karena di sini kan kita intinya ingin memberikan perlindungan kepada pekerja, seperti itu. Di mana-mana saat ini juga nasib yang sangat memprihatinkan juga terhadap pekerja-pekerja informal. Dalam situasi pandemi ini kita akhirnya mengetahui di manakah posisi ojek online, driver ojek online. Kemarin sebelum ada pandemi, ada driver itu menuntut untuk diangkat menjadi memang pekerja dari perusahaan aplikasi, sedangkan perusahaan aplikasinya tetap kekeh bahwa tidak menganggap mereka sebagai pekerja karena mereka penyedia media aplikasi untuk si driver tersebut. Akhirnya saat pandemi kita lihat bahwa memang benar perusahaan aplikasi tidak memberikan bantuan apapun dan
ojek online begitu menjamur saya melihat di kota Yogyakarta begitu ya. Jadi di mana-mana hijau-hijau gitu. Jadi bahkan sampai pernah suatu ketika saya order karena itu warungnya belum buka, si drivernya mohon-mohon bahwasanya jangan di-cancel ya Bu, dari jam 12 malam saya sudah di-cancel 2 kali, kalau sampai ketiga saya bisa bermasalah. Seperti itu. Jadi saya rasa pemerintah di sini harus tegas memainkan perannya untuk betul-betul memberikan perlindungan kepada pekerja, karena memang bahkan kita kalau melihat di berita-berita juga ada yang sampai meninggal karena kelaparan, kemudian ada tukang becak pingsan karena kelaparan dan sebagainya. Berarti yang betul-betul dibutuhkan saat ini adalah bantuan pangan, karena kita melihat negara-negara lain pemerintahnya betul-betul memberikan bantuan pangan di depan rumahnya masing-masing warga gitu untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Ya. Jadi mungkin itu Mas Boy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Nini ngechat saya meskipun beliau bicara soal kesehatan, tapi gatel juga pengen ngomong soal prakerja. Tapi sebelum itu Mbak Nini sekalian nanti menjelaskan, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang peserta Zoom meeting Zona Ngopi Haikon ini. Itu ada fakta, pertama ya, jadi 6 regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak ada satupun yang bicara soal pembuatan vaksin atau obat. Jadi dari Pak Irwan di Padang. Nggak ada satupun berarti. Benar kata Mbak Nina tadi 75 triliun, kemudian sebenarnya ini kan soal kesehatan, tapi angkanya cuma 75 triliun dari 405 triliun. Dan itu kita tes massal ini kita semestinya kan kita perlu tes massal banyak nih. Jadi ketika tes massal tahu berapa jumlahnya, kemudian yang terjangkit COVID berarti kemudian dilakukan isolasi. Tapi 75 triliun ini dapat berapa? Nah, ini padahal tadi ada cuma buat beli alkes, perlindungan nakes, kemudian membuild up rumah sakitnya. Nah, ini berarti ini perlu dicerahkan ini, Mbak Nini, publik ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari Pak Pupuh itu, kalau faktanya nih, ternyata rumah sakit sekarang itu lebih memprioritaskan untuk penanganan COVID, padahal penyakit yang lain itu kan nggak bisa ditunda itu Mbak Nini. Jadi penyakit yang lain itu ya penyakit seperti kanker, kantong kering, paru-paru, kemudian jantung, macam-macam itu kan nggak bisa ditunda. Atau penyakit yang lain, misalnya gudikan juga nggak bisa ditunda itu. Kalau semua rumah sakit itu fokusnya ke COVID, terus pasien yang bukan COVID ini terus bagaimana hak-haknya? Nah ini mohon Mbak Nini memberikan pencerahan pada kami yang doif ini. Monggo Mbak Nini. Kalau sekedar pencerahan kayak gini saya senang-senang aja. Pokoknya jangan sampai apa-apa pencerahan di kanker atau nanti di Senayan demo juga nanti. Oke, sebelum saya masuk sini saya akan menambah tadi Mbak Ayu mengenai kartu prakerja. Ini menjadi sangat dilema bagi kami di Komisi 9. Karena awal saya ingat akhir tahun lalu periodenya Pak Hanif itu kartu prakerja itu dasarnya adalah di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan saya pikir itu sangat wajar. Lalu ketika masuk ke sini lalu ada COVID terus ini tiba-tiba Antika tiba-tiba masuk ke Menko. Sempat kita rapat itu meminta Bu Menakar, Bu Ida untuk mengusulkan kepada Presiden agar kartu prakerja ini bisa masuk di bawah ranah Kementerian Tenaga Kerja. Karena bagaimanapun ketika seseorang masuk ke kartu prakerja, harusnya dia juga masuk sistemnya orang-orang pencari kerja. Ini harusnya kan masuk di situ. Kalau masuk sistemnya pencari kerja, kualitasnya seperti apa, yang punya data tentang pekerjaan apa yang sedang dibutuhkan, pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan di dalam negeri maupun di luar negeri, itu bukan Menko, tapi Kementerian Tenaga Kerja.
Tapi dengan alasan bahwa kartu prakerja ini nantinya bukan hanya ngurusi soal Kementerian Tenaga Kerja, tapi lintas kementerian, makanya langsung tiba-tiba ditarik. Bahkan dana jatah 25% dari jumlah peserta yang harusnya yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja yang terkait dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia, itu pun juga dihilangi karena COVID ini. Kita meminta kenapa itu bukan alasannya bukan hanya karena prakerja ini kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, juga karena persoalan kalau itu di Menko itu di DPR itu tidak punya mitra. Komisi berapapun tidak ada. Sehingga tidak ada kemampuan kita di DPR untuk menjalankan fungsi kita pengawasan. Ini juga sempat ramai sekali kemarin karena sempat bahwa pertama diminta untuk pertama daftar secara offline. Oke, rame-rame daftar secara offline. Tiba-tiba ternyata harus online. Ada kasus teman-teman yang mereka itu pertama karena mereka PMO-nya itu kan dari KSP. Jadi Kementerian Menko itu adalah yang pelaksana tugasnya, tapi ada yang bagian manajemen pelaksananya itu PMO namanya itu di KSP, di bawah Pak Muldoko. Jadi dan yang namanya Kementerian Tenaga Kerja hanya pada level anggota, itu pun di bawah kementerian-kementerian yang lain. Nah, jadi saat itu kita tidak bisa mengontrol, dan kondisi real di lapangan adalah ketika waktu pendaftaran kita maunya berencana untuk membantu masyarakat untuk daftar offline, ternyata dari yang daftar offline itu bisa 5.000, ketika mencoba daftar online yang bisa masuk hanya 600 orang, dan yang keterima hanya 1-2. Di angkatan pertama, minggu pertama, Banyuwangi itu yang masuk hanya 1 orang. Satu orang. Nah, saya termasuk orang yang tidak mau itu diminta ketika untuk menyetorkan yang offline itu saya tidak mau sebagai Komisi 9 karena saya merasa bahwa yang offline, bagaimana bisa offline orang itu cara pemilihannya siapa yang keterima itu bukan berdasarkan kualitas. Siapa angkatan pertama mulai dari Senin sampai hari Sabtu daftar semua. Ada berapa juta yang daftar. Lalu itu sistem dari komputer saja yang memilih secara acak. Gitu ya. Ya kayak kita ada batu banyak yang kita pick up aja yang tersayani. Jadi bukan berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kebutuhan, ya pick up secara random saja. Gitu. Secara random, jadi habis itu yang keterima cuma 1, yang keterima ini, akhirnya yang ini yang komplain banyak. Makanya ketika banyak orang memasang meme bahwa silakan daftar kartu prakerja, saya tidak memasang meme itu sama sekali karena saya tidak mau dikejar-kejar orang, bertanggung jawab pada orang dengan tidak bisa memberikan garansi mereka bisa keterima. Dan asumsi masyarakat itu uang 1 juta itu kan diberikan cash kan. Padahal kan tidak seperti itu. Uang itu masuk ke rekening, kita daftar, oh iya saya mau masuk, mau ikut ruang guru. Itu harganya 300, dipotong 300, itu harganya ini. Dan bagi saya melihat waktu itu beberapa yang ditawarkan, program trainingnya online yang ditawarkan, itu nggak ada yang dibutuhkan oleh masyarakat saya, terutama dapil saya. Karena dapil saya kebanyakan mubalek kampung, masuk belajar soal bagaimana public speaking ke Panji, contoh gitu. Nggak nyambung gitu. Masa suruh belajar soal bartender, masa suruh belajar soal Harum kabeh kuwi. Motret dengan Rio Motret. Lah wong orang di rumah itu loh iso SMS saja sudah untung gitu loh. Maka masa suruh ini. Nah, makanya kita merasa bahwa itu tidak dibutuhkan lagi, dan kita benar-benar Komisi 9 tidak tahu menahu. Cuman masalahnya kalau orang berpikir tenaga kerja berarti Komisi 9, padahal kita tidak tahu sama sekali. Bahkan kita masih mau memanggil PMO-nya, kalau mau mereka datang hari Rabu baru kita akan rapat. Kita akan melihat. Nah, itu yang terkait soal kartu prakerja. Bahkan banyak sekali yang DM ke saya, Neng ini kok ternyata begini-begini. Ya silahkan, akhirnya banyak yang
tidak mengambil, dengan asumsi kalau tidak mengambil, uangnya bisa kembali ke negara. Semoga kembali ke negara. Kabarnya PKB sewot sama Golkar gara-gara prakerja ini, Mbak Neni. Loh, bukan hanya PKB, semua partai lah. Semua rakyat Indonesia. Ya. Oke. Ya, jadi kalau bilang bahwa masa Komisi 9 tidak bisa memperjuangkan, kita aja secara khusus ya, kita secara khusus tidak mendapatkan even satu single kuota untuk kartu prakerja ini. Ya. Jadi ketika saya termasuk alhamdulillah tidak menyetorkan, tidak pasang flyer, jadi saya tidak dikejar-kejar orang. Jadi kalau ada orang banyak yang dengar, saya aman dari kartu prakerja. Oke. Nomor yang terkait tentang tadi tidak ada dana untuk vaksin, seperti yang saya katakan tadi, ada 7 poin. Ini saya masih pegang, ini data terakhir. Semoga saya hari Senin masih rapat lagi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada bilang bahwa DPR itu halu, tidak pernah kerja, saya seminggu ini masih tetap memimpin rapat, dan kalau memimpin walaupun semua ada di rumah masing-masing, yang pimpinan itu harus tetap ada di DPR. Itu pun masih dinyinyirin. Satu, penyelidikan. Ya, tuan dan puan, kebutuhan intervensi. Jadi satu, penyelidikan epidemiologi dan deteksi kasus, itu dana yang disiapkan. Yang kedua, penyediaan alat kesehatan rumah sakit dan bantuan operasional UPD vertikal. Yang ketiga, peningkatan sarpras laboratorium dan jejaring laboratorium. Ini cuma untuk membeli TCM, PCR, reagen dan sebagainya. Wong YN gak roh, apa istilahku. Nah, spesimen dan pengiriman, jadi spesimen dari satu tempat dibawa ke laboratorium. Yang ketiga adalah itu tadi yang ketiga. Yang keempat adalah klaim biaya pelayanan kesehatan. Jadi yang seperti saya katakan tadi, dana untuk orang yang sudah positif itu masuk APBN. Jadi tidak ada penarikan dana sama sekali. Yang kelima, kebutuhan obat. COVID tidak ada, Bu. Jangan-jangan COVID ini tidak ada sebenarnya. Saya berharap ini prank, Pak. Yang keenam adalah insentif tenaga kesehatan. Jadi seluruh tenaga kesehatan itu bisa masuk dalam insentifnya ini. Yang ketujuh adalah subsidi BPJS Kesehatan. Jadi ini yang tidak ada, pertama soal promosi preventif dan promosi tidak ada dananya. Yang kedua, dana penelitian tidak ada, dan juga ini dana pemakaman ini tidak ada. Jadi yang ada cuma dana sampai ketika dia meninggal di rumah sakit. Habis itu kalau pemakaman itu seperti apa? Itu yang tidak ada dananya. Yang kedua, terkait rumah sakit, semua sibuk dengan penanganan COVID. Bagaimana? Ini yang sebenarnya kemarin kita sempat usulkan, bagaimana kalau rumah sakit termasuk rumah sakit swasta yang tidak punya pelayanan untuk melakukan isolasi, ini dikhususkan untuk yang non-COVID. Jadi ada pemisahan rumah sakit yang jelas. Karena dengan pemisahan seperti ini, kita berharap tidak ada pasien yang terbengkalai hanya karena COVID. Ini banyak sekali kasus yang masuk seperti saya ini tidak dilayani. Ini juga kemarin ada rumah sakit di cuci darah, kelompok-kelompok organisasi cuci darah lapor ke saya bagaimana di sana orang cuci darah, rumah sakitnya tidak membuka cuci darah, gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya kita harus ada pemisahan yang jelas. Tidak semua rumah sakit punya kemampuan untuk merawat COVID. Ya. Jadi, contoh kayak di NO ini ada punya beberapa rumah sakit, mungkin ada beberapa rumah sakit yang siap untuk melayani COVID, yang tidak ya langsung aja nggak apa-apa. Ini waktunya pemerintah menggandeng tangan dengan swasta untuk melakukan detail yang real bahwa rumah sakit ini tidak untuk COVID. Karena beberapa rumah sakit memang banyak yang menolak COVID karena memang kita tidak bisa intervensi ya. Mereka menolak COVID dengan alasan mereka tidak punya kemampuan untuk melayani. Di satu sisi juga persoalan kalau ada pasien COVID, kebanyakan pasien tidak mau ke situ. Ini yang sebenarnya kita harus tekankan. Kita sudah menekankan beberapa hal di Dirjen Pelayanan Kesehatan. Kita mengatakan jangan sampai dana-dana yang terkait pelayanan di luar COVID itu dikurangi. Contoh TBC ini pembunuh yang luar biasa di Indonesia.
Dan ternyata sekarang ini banyak, jadi ada alat yang untuk mendeteksi TBC itu hanya ditambahi satu alat lagi, ditambah cartridge itu bisa untuk mendeteksi COVID. Sehingga sekarang Indonesia ini Kementerian Kesehatan memesan cartridge-nya ini untuk bisa digunakan alat-alat TBC ini bisa ditambah cartridge untuk bisa mendeteksi hasil dari tes swab itu. Nah, akhirnya bagaimana dengan pelayanan TBC? TBC sama juga dengan menularnya, gitu loh. Jantung juga daya bunuhnya juga tinggi. Jadi jangan sampai ini menjadi prank yang akhirnya kita melupakan yang lain dan kita terjebak di dalamnya. Itu saja, Mas Rifki. Mas, masih punya masih saman off itu loh. Ini sekalian ini mumpung ada anggota dewan, jadi banyak yang tanya ke anggota dewan. Mbak Ayu sabar ya, sebentar ya Mbak Ayu. Ini pertanyaannya nih, bagaimana pengawasan dana hibah yang diberikan yang dari swasta yang diberikan kepada pemerintah untuk penanganan COVID ini masuk dalam radar DPR enggak? Ini pertanyaan dari Mas Darto. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Mas Indra. Ini soal PKH berimbas pada pembayaran yang sebelumnya 3 bulan jadi 1 bulanan. Ini pengawasannya juga bagaimana? Ini kan korban COVID kan tidak hanya yang masuk PKH saja, tapi yang bukan PKH juga jadi korban COVID. Ini nggak dapat bantuan terus gimana? Kita harus bunuh diri atau gimana? Ini Bu Dewan katanya. Monggo Bu Dewan dijawab itu. Jangan bunuh diri lah. Kita lockdown berhari-hari aja di rumah itu sudah mati dengan sendirinya kalau nggak ada supply juga. Pertama soal dana hibah. Ini yang sebenarnya kita perlu mempertanyakan kerja gugus ini ya. Gugus ini juga antik. Maksud saya pertarungannya juga luar biasa. Ini beneran loh ya, nggak ada yang maksudnya pertarungannya luar biasa dalam artian ini pertarungan pertama ketika saya personally akhir Januari berbicara soal COVID ini sudah sejak akhir Januari 24 Januari, lalu saya melakukan sidak ke SUTA itu awal Februari. Waktu itu sempat dengar dari Kementerian Kesehatan bahwa yang akan menjadi leader dalam penyelesaian COVID ini, penanganan COVID ini adalah Kementerian Kesehatan. Lalu sekitar awal Maret lupa saya, waktu itu saya ketemu di Mata Najwa dengan Pak Muldoko, katanya waktu itu bahwa itu semuanya leadernya di KFC kok KFC sih? Bukan di Pak Muldoko. Oh, di KSP. KSP, KFC sih sudah KSP. Di KSP itu kan 2 hari setelah ada pengumuman resmi dari Presiden kalau ada 2 orang yang positif. Saat itu Pak Muldoko bilang bahwa sudah mengumpulkan. Jarak berapa hari bahwa ada kabar bahwa itu ditarik untuk di Kementerian PMK yang akan menjadi leadernya, dan itu juga diiyakan oleh salah satu pembicara orang di KSP. Namun akhirnya plek di BNPB. Jadi di situ ada perpindahan-perpindahan yang luar biasa. BNPB pun juga pertama adalah kita melihat mereka memang punya kemampuan untuk menangani ini, tapi biasanya kan BNPB ini persoalan yang ditangani lokusnya jelas di banjir. Gitu. Lokusnya jelas, itu penanganan jelas. Lah ini virus yang lokusnya tidak jelas. Nah, dari situ keluar lagi keputusan Presiden. Pertama ada keputusan Presiden bahwa ketua gugusnya adalah ketua BNPB. Lalu jarak berapa hari keluar lagi kepres baru, ada susunan kepengurusan dari gugus ini. Ada 5 wakil ketua gugus. Ketua gugusnya BNPB, wakil ketuanya adalah Sekjen Kementerian Kesehatan, Sekjen BUMN, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, TNI juga. Yang keempat adalah asisten politik TNI, aspolnya TNI dan Polri. Jadi 5 orang dan ketiganya adalah dari TNI Polri. Nah,
setengah bulan setelah itu saya sempat mendatangi orang-orang dari wakil-wakil dari gugus. Saya tanya simpel saja, ini kalau ada bantuan, ini yang akan ngurusi wakil ketua yang mana? Yaitu yang akan mengurusi bagian logistik yang ada di BNPB karena itu sudah include di dalamnya. Oke, yang ngurusi bagian logistik BNPB, tapi yang pengawasannya siapa? Itu belum terjawab. Lalu ketika saya tanya, ini yang melakukan pengawasan pendistribusian APD seperti apa? Karena di laporan kami, APD contoh di satu provinsi, Lampung, di tempatnya Mbak Nuni, itu APD itu ada sekitar, katanya ada 2.000 atau 3.000 yang terdistribusi, yang dikirim ke sana. Cuman pengakuan dari Bu Wagub bahwa mereka hanya mendapatkan 77 biji. Dari 2.000? Ya, belum lagi Yombo, Kak Ru, aku udah. Nah, ini ketika saya harus ngecek, ini saya harus ngecek ke siapa? Itu pun belum ada pembagian tugas seperti itu. Nah, sampai sekarang saya belum ngecek lagi seperti apa. Jadi kalau ditanya dana hibah dari luar itu benar-benar di luar radar kami di DPR. Bahkan akhirnya kalau kita melihat di gugus, banyak sekali bantuan yang tidak terdistribusikan ya di situ. Belum lagi soal bagaimana pengadaan barang dan sebagainya. Pengadaan barang itu kalau kesehatan itu yang dari Kementerian Kesehatan melakukan permohonan ke gugus yang meng-approve, lalu gini dan sebagainya. Belum lagi soal dana DSP ya. Dana DSP yang tiba-tiba Kementerian Kesehatan turun dapat 300 miliar dan itu turun sebelum ada keputusan Presiden bahwa COVID ini menjadi bencana nasional. Harusnya dana DSP itu kan keluar ketika sudah ada keputusan dari Presiden soal bahwa ini adalah bencana nasional. Nah, jadi dana hibah ini apakah ada kontrol? Saya mengatakan di DPR tidak ada. Bahkan 75T itu sebenarnya sudah jauh di luar kontrol kita. Karena juga perpresnya juga tidak membutuhkan izin dari DPR. Jadi kalau perpresnya pemerintah bisa melakukan melakukan sesuai kebutuhan mereka. Lah soal omnibus law kita yang ini kan harus mendapat persetujuan DPR. Kenapa waktu perpres juga tidak? Ini harus mendapatkan persetujuan DPR. Kok sekarang omnibus law harus mendapatkan persetujuan DPR? Jadi kita yang dimakankan. Anyway, soal PKH karena itu di Komisi 8 ya, komisi soal apa itu sosial, kementerian sosial. Saya tidak bisa menjelaskan detail karena memang saya tidak tahu. Cuman memang ini PKH ini sama dengan PBI, penerima bantuan iuran BPJS dan bantuan-bantuan lainnya. Ini pasti persoalannya adalah soal data. Indonesia ini pasti persoalan soal data dan itu tidak pernah bisa dibereskan karena kalau di situ ada data yang tidak sinkron, di situ ada kartel yang bermain di situ. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, Mbak Nini, ini padahal masih ada gempuran pertanyaan sebenarnya, tapi saya alihkan dulu. Ini ada kabar baru masuk, Bapak Ibu sekalian, katanya ada perusahaan swasta, inisialnya W, sebut saja Wilmar gitu, dia nyumbang 1 triliun katanya. Untuk penanganan COVID-nya, tapi pengawasnya seperti sampaikan Mbak Dini tadi ya nggak tahu sampai mana itu. Berarti potensi bancaannya besar ini. Ini kalau buat THR-an enak itu kayaknya. Oke. Sekarang Mbak Ayu, ini ada pertanyaan dari Temanggung, Mbak Ayu. Ini harusnya pemerintah gimana agar mengontrol PHK ini di satu sisi menjadi haknya perusahaan, tapi di sisi lain juga konsep welfare state itu negara harus hadir. Jadi negara harus ngapain ini agar tidak ada PHK massal? Ini pertanyaan dari Temanggung. Mbak Ayu, silakan. Oke, terima kasih Mas Boy. Sebenarnya kalau PHK itu sendiri saat pandemi ditetapkan di awal, kemudian Presiden menyatakan jangan melakukan PHK begitu. Apakah dengan mudah untuk mengimplementasikan hal tersebut? Tentu tidak. Dan mekanisme PHK itu sendiri kan sebenarnya juga sudah jelas gitu, merupakan langkah paling akhir yang boleh diambil oleh perusahaan manakala sudah tidak ada lagi langkah lain begitu. Tapi nyatanya di
masyarakat, di dunia kerja, PHK itu sangat mudah dijatuhkan, dan mekanisme penjatuhannya kan sebenarnya PHK ada pengawasan ketenagakerjaan di dinas ketenagakerjaan masing-masing daerah seperti itu. Jadi kita memiliki pengawas ketenagakerjaan loh ternyata di masing-masing daerah, tapi itu jarang sekali orang mengetahui karena jumlah pengawas ketenagakerjaan jumlahnya sangat sedikit dan tidak berimbang dengan jumlah perusahaan di suatu daerah. Itu masalahnya. Dan pengawas ini memang tidak berfungsi dengan baik karena jadi kalau selama ini kalau saya melihatnya memang ada mekanisme namanya pelaporan kondisi perusahaan di suatu disnaker karena disitulah peran pengawas akan berjalan. Tapi misalnya saja, jadi di Indonesia itu ada suatu perusahaan di mana kalau ada pengawas yang mau datang baru memberikan alat K3-nya, alat-alat K3-nya pada pekerja. Nah itu kan sebenarnya bukan fungsi pengawasan, jadi memang perlu ada istilahnya peninjauan kembali atas fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di Indonesia, efektifkah, dan kemudian bagaimana caranya untuk membuat suatu framing yang baik di masyarakat bahwasanya ada loh job yang namanya pengawasan ketenagakerjaan, ini yang sangat penting karena kurang populer begitu loh job ini, dan padahal sangat penting dan sangat dampaknya itu sangat besar di perusahaan-perusahaan maupun usaha-usaha yang ada di daerah-daerah seperti itu, Mas. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang di satu sisi pemerintah dengan kartu prakerja itu katanya tidak bisa menjawab persoalan di tengah pandemi. Jadi kebijakan pemerintah dengan kartu prakerja, apalagi kemarin sudah ada 5,6 triliun masuk ke staf khusus milenial, kemudian korbannya 2 mengundurkan diri. Nah, sampai sekarang juga sudah pernah ada yang mencoba masuk kartu prakerja, dia wartawan, kemudian daftar, kemudian dapat 11 kali pelatihan, 1 kali ikut sudah dapat sertifikat. Gitu. Jadi memang agak repot nih kalau prakerja ini. Ada yang tidak daftar tapi dapat notifikasi. Ada yang tidak daftar dapat notifikasi berarti iya. Ya. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan ini buat Mbak Nini juga Mbak Ayu nih. Berarti apa memang benar nih Naomi ini yang pertanyaan Naomi. Apa memang benar berarti koordinasi dan tumpang tindih koordinasi itu yang sebelumnya hanya rumor jadi fakta. Benar nggak, Mbak Nini? Ya memang kalau saya bertanya ya, apa sih sebenarnya grand design dari seluruh penanganan COVID ini? Bukan hanya soal kesehatan, tapi efek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Grand design-nya adalah ketidakadanya grand design itu. Berarti memang nggak ada grand design. Ini serius orang akui. Sumpah nggak ada grand design. Grand design yang bukan hanya soal kesehatan, tapi grand design soal ekonomi, soal dampak sosialnya seperti apa. Jadi sampai sekarang saya bertanya ke siapapun belum ada yang bisa menjawab apa sebenarnya grand design-nya. Grand design-nya adalah ketidakadanya grand design itu. Iya, itu kata Mas Irwan dari Padang, katanya Perpu 1 2020 khususnya pasal 27 itu perpu setan namanya. Karena dikonfirmasi nggak ada desainnya katanya. Kalau menurut Mbak Ayu gimana? Memang ini tumpang tindih koordinasi dalam urusan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini, Mbak Ayu. Oh ya, saya juga mengamini apa yang dinyatakan oleh Mbak Nini tadi, bagaimana tentang kondisi pemerintahan yang memang kalau saya melihat memang tidak siap dan cukup gagap begitu ya dengan kondisi ini, dan memang regulasi di Indonesia pun tidak siap akan yang namanya force majeure. Selama ini kita hanya mempelajari force majeure itu tak adanya absolut, relatif. Nah, begitu betul-betul terjadi force majeure, semuanya kelabakan. Misalnya terbukti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya ada di pasal 164 ayat 1. Sudah tentang force majeure hanya itu saja dan tidak ada lagi yang lain. Kemudian dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan sendiri mengeluarkan
saya lupa apa ya waktu itu, intinya bahwasanya hanya untuk memberikan himbauan kepada perusahaan bahwasanya harus ada alat K3 yang lengkap dalam kondisi pandemi dan sebagainya, tapi tidak pada permasalahan inti yang sebenarnya terjadi itu apa, seperti itu. Penjatuhan PHK yang harusnya dengan sigap, harusnya dari pemerintah tek langkahnya seperti ini, tapi ternyata tidak ada, kita tidak menemukan itu, tapi justru PHK besar-besaran semakin terjadi. Kita lihat di Gunung Kidul ada pemudik yang di PHK dari perusahaan-perusahaan yang tempat bekerja di Tangerang, di Jakarta, dan tidak bisa kembali ke Gunung Kidul karena ditolak, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Di Yogyakarta juga sangat dirasakan. Saya kemana-mana ketemu orang yang di PHK. Keluhannya di PHK di mana-mana, dan pemerintah lepas akan tangan akan hal itu, saya rasa. Dan oleh karena itu muncullah berbagai gerakan masyarakat yang memberikan bantuan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, seperti itu. Nah, itu sampai masyarakat sendiri membuat suatu gerakan untuk orang lain, untuk masyarakat Indonesia sendiri, itu menunjukkan pemerintah kemana, seperti itu. Mendelegitimasi pemerintah berarti ya. Asal Mbak Ayu tahu ya, itu Bu Menterinya itu satu partai dengan Mbak Nini loh itu. Oh iya. Tak rekam barusan. Jadi nanti keluhannya Mbak Ayu nanti disampaikan oleh Mbak Nini. Siap. Terus ini terakhir nih pertanyaan nih. Ini karena di Jogja sudah mau buka puasa Mbak Nini. Kalau di Jakarta masih lama itu. Berarti nasib jenengan itu di Jakarta. Ini yang disebut ini apakah ini bencana nasional atau ini darurat kesehatan? Nah, ini menarik ini. Karena bencana nasional sama darurat kesehatan setahu saya konsep kebijakan penanganannya berbeda, subjek hukumnya berbeda. Ini menurut Mbak Nini, kita ini bencana nasional atau darurat kesehatan? Kalau menurut keputusan Presiden kan bencana nasional. Faktanya secara de jure bencana nasional, secara de facto bencana nasional juga, karena ini bukan hanya kesehatan tapi juga soal sosial, soal ekonomi. Contoh ini kan kita melihat kan, saya melihat pemerintah ini kayak Pak Yuri itu ya. Pak Yuri itu memang orangnya tambah ekspresi ya ini. Kalau yang wih nyotai. Nah, contoh kalau orang meninggal satu orang positif meninggal, itu kan dilihat hanya satu orang angkanya, tapi tidak dilihat efeknya. Suaminya, istrinya, anaknya, orang mungkin kalau dia bos pekerjaannya dan sebagainya, ini efeknya luar biasa. Belum lagi contoh yang kayak itu Pak Sayap, alhamdulillah belum ada di Banyuwangi, daerah saya bukan di Banyuwangi ini ya, tapi di desa saya belum ada yang PDP maupun yang positif. Tapi karena efeknya itu ribuan santri harus pulang sehingga itu merusak, mengganggu ekonomi masyarakat sekitar. Nah, itu persoalannya saya pikir bukan hanya persoalan kesehatan. Saya sepakat bahwa ini adalah bencana nasional karena kaitannya bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi dan sosial. Sekarang ini luar biasa kejahatan meningkat tajam sekali, bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah juga sangat meningkat. Itu juga efeknya dari itu. Ya, jadi memang mengingatkan kembali yang di daerah Tapal Kuda misalnya sudah ada jaga-jagaan gitu, mengingatkan saya dengan zaman ninja-ninjaan dulu. 99. Jadi dulu saya dikasih gotri itu Mbak Nini, itu biar tahan senjata tajam tumpul di saya. Kalau sekarang ya nangis Pak. Saya nggak mau minum gotri itu karena waktu itu hamil lagi ya. Ya. Oke. Dan jadi memang langkah pemerintah ini tepat atau tidak tepat, itu tadi pernyataan dari Mbak Nini dan Mbak Ayu sebenarnya sudah mengkonfirmasi. Jadi dari salah satu sudut ya, kita punya banyak sudut pandang buzzer juga ada gitu ya, sudut pandang Haikon juga ada gitu. Tapi Haikon mengambil sudut pandang bahwa memang desain penanganan bencana nasional ini tanpa desain. Jadi memang tanpa desain, jadi kita
harus saling bahu-membahu, tapi bahu-membahu ini bukan kemudian mendelegitimasi negara ya. Negara memang harus hadir, tapi dengan aktifnya kita ini kita ingin menunjukkan bahwa negara lu nggak punya malu apa, masa rakyatnya yang harus bahu-membahu begini, terus negaranya kemana, pemerintahnya kemana. Nah, itu saya ingin closing statement dulu karena di Jogja sudah mau buka puasa, Mbak Nini. Saya buka puasa duluan nanti ya. Ini Mbak Ayu dulu closing statement, nanti yang di Jakarta Mbak Nini closing statement. Setelah itu, monggo Mbak Ayu. Oke, jadi closing statement saya mungkin saat ini memang pemerintah juga pasti mencoba berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini. Hanya saja mungkin kedepannya akan tidak lagi memikirkan hal-hal untuk pembangunan saja, tapi ada berbagai aspek yang perlu juga diperhatikan, apalagi terkait ketenaga kerjaan, karena di sini ketenaga kerjaan ada Undang-Undang Dasar kita menjamin bahwasanya rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak, berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, dan itu betul-betul harus diperhatikan karena kondisi geografis di Indonesia pun juga beragam, juga kita tidak bisa menerapkan satu mekanisme saja, tapi perlu berbagai macam mekanisme yang diterapkan, yang pemerintah nantinya harus meninjau ulang, kemudian mungkin satu hal lagi bahwasanya tidak hanya penundaan terhadap klaster ketenaga kerjaan di RUU Cipta Kerja, tapi perlu ditinjau kembali bahwasanya dengan adanya pandemi ini kita akan melihat sebenarnya regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia itu belum cukup mampu mengakomodir kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Itu yang perlu diperbaiki, bukan dengan memperbaharui dan mengurangi apa yang sudah baik, tapi dikurangi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu closing statement-nya. Mbak Nini, monggo. Oh ya, Undang-Undang Omnibus Law itu yang membahas, bukan kami Komisi 9 ya, tapi di Badan Legislasi. Jadi itu antar komisi. Jadi lagi-lagi saya tidak bertanggung jawab juga. Oke, closing statement saya. Ada yang bertanya ke saya, kapan sebenarnya COVID ini akan selesai? Jawaban saya sebagai anggota DPR, saya pasti akan menjawab ketika nanti rakyat Indonesia mengikuti anjuran dari pemerintah. Itu jawaban saya sebagai anggota DPR. Jawaban saya sebagai orang yang gacele gitu ya, orang gacele. Itu adalah sampai ketika masyarakat Indonesia beraktivitas secara biasa, normal biasa, masih pemerintah akan mengatakan ini sudah selesai, buktinya masyarakat sudah selesai beraktivitas dengan biasa. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih Mbak Ayu, kemudian Mbak Nini. Mbak Nini ini kalau saya pulang ke Banyuwangi pasti harus sowan ke dalamnya beliau ini, karena saya santrinya beliau kalau di Banyuwangi ini. Closing statement dari saya karena dua narasumber memberikan closing statement. Kalau dari saya sih PSBB ya. Pandemi COVID ini menyebabkan PSBB bagi saya karena pas saya buka bersih, dompetnya nggak ada isinya, resa megawe nang omah terus, lain do tutup. Ini semoga pandemi ini cepat berakhir. Kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasa dan negara ini kembali menjadi negara baldatun, thayyibatun, waradun ghafur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi di zona ngopi chapter selanjutnya dan semoga baik untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.